Dan ternyata kalau di S1 mereka menyukai itu. Kenapa? Karena lebih interaktif. Saya ini bisa gambar ya, gambarnya lebih info. Jadi munculnya suatu organisasi itu dimulai dari ide administrasi. Tadinya kita tidak memerlukan keterlibatan banyak pihak, tapi ketika ide ini membesar, lalu tidak mungkin suatu pekerjaan itu kita kerjakan sendiri, maka biasanya orang melibatkan banyak pihak. Maka mulailah berlaku hukum-hukum administrasi. Administrasi dalam artian luas, bukan administrasi dalam arti tata usaha. Maka akan seperti apa corak sebuah organisasi tergantung pada ide administratif. Saya sebut aja administrative idea, ide administratif. Umpamanya saya mengajar ngaji, umpamanya. Murid saya 5 orang. Belum ada ide administrasi. Saya cuma melayani orang 5 supaya bisa baca Al-Quran. Tapi kemudian setelah muridnya banyak, 10, 20, bahkan ratusan, saya nggak mungkin lagi mengerjakannya sendirian. Saya perlu guru yang lain, saya perlu tempat yang lebih besar, perlu fasilitas yang mendukung, dan lain-lain sebagainya. Maka saya punya keperluan administrasi. Nah, administrasi itu karena dia mengawali lahirnya sebuah organisasi, maka dia berbicara pada tatanan-tatanan yang bersifat makro, yang bersifat strategis. Ya, silakan. Tatanan yang bersifat makro dan strategis. Tidak bicara hal-hal yang sifatnya teknikal. Tidak bicara hal-hal yang bersifat mikro. Lalu untuk kebutuhan ini diperlukan rekrutmen sumber daya. Kita memerlukan pengadaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya bukan manusia. Nah, karena itu perlu wadah. Kalau tidak ada wadahnya, mau ditaruh di mana itu sumber daya? Maka muncullah organisasi. Ini bukan hal yang baru, cuman kita membangun struktur berpikir. Maka lahirlah Darul Quran Ar-Rahman, umpamanya kan, atau mungkin Taman Pendidikan Al-Quran Ar-Rahman, macam-macam. Jadi mulai menjadi sebuah organisasi. Siapa top leadernya, siapa middle leadernya, siapa low leadernya, siapa yang ngajar, berapa ruang kita miliki, fasilitasnya berapa, itu mulai dipikirkan. Maka muncullah organisasi. Ini bisa bersifat institusional. Lalu berkumpullah sumber daya. Gurunya mungkin ada 10 gitu ya. Punya gedung, ada 5 kelas gitu. Ada fasilitas lain seperti sound system,
secara optimal. Guru harus ngajar setiap hari berapa kali, ada pengaturan ruangan, kelompok ini di ruang mana, kelompok ini di ruang mana, kelompok ini di ruang mana, terus begitu. Maka perlu ada kegiatan menggerakkan sumber daya organisasi ini supaya berfungsi secara optimal. Itulah keperluan manajemen. Di manajemen itu intinya how to move the organizational resources optimally, secara optimal untuk menjamin tujuan bisa dicapai secara efektif dan efisien. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang menggerakkan itu? Pihak mana yang berkewajiban menggerakkan itu? Nah disinilah muncul leadership, pemimpin yang gerakkan itu. Bisa dibaca ya belakangnya? Bisa. Pemimpin. Setelah ada pemimpin, beda lagi coraknya. Maka organisasi itu tergantung siapa yang memimpin. Dulu FKIP itu punya jargon edukatif, inovatif, yang religious. Kenapa? Yang memimpin saya. Kalau yang memimpin orang lain mungkin lain lagi jargon itu. Nah, ini proses kepemimpinan. Apa rahasia keberhasilan seorang pemimpin ini? Rahasia keberhasilannya adalah kapasitas untuk berkomunikasi secara baik pada semua followers. Ini dalam organisasi disebut dengan human relation, hubungan kemanusiaan. Saya beberapa kali mendapat kepercayaan dalam posisi pemimpin. Menurut review saya setelah tidak jadi pemimpin lagi, ini kan, bahkan sekarang dipimpin oleh Pak Hasan, ternyata kesetiaan followers terhadap saya itu bukan sekedar karena saya jadi ketua program studi, bukan karena sekedar saya jadi ketua jurusan, bukan karena sekedar saya jadi pembantu dekan, bukan karena sekedar saya jadi dekan, atau bukan karena sekedar saya wakil rektor, tapi ada hal lain. Ada hal lain yang membuat mereka merasa ada keinginan besar untuk mengikuti apa yang saya alami. Kuncinya di mana? Komunikasi. Kita punya ide banyak, kita punya gagasan, tapi ketika kita gagal mengkomunikasikan pada orang lain, orang tidak percaya kalau itu baik, orang tidak akan mengikuti. Tidak sedikit orang idenya banyak, gagasannya banyak, tapi enggak direspon oleh pihak lain karena gagal meyakinkan kepentingan dan kebenaran ide. Ya. Maka faktor kunci sebuah organisasi itu adalah resources, sumber daya. Nah, dari sini terkait dengan mata kuliah ini, saya sudah menjelaskan di mana posisi kepemimpinan dalam struktur sebuah organisasi. Kepemimpinan. Di mana struktur? Kita punya sumber daya banyak. Tapi kalau
fungsi tidak? Maka kepemimpinan itu merupakan unsur yang dominan dalam setiap organisasi. Tidak sedikit organisasi itu hebat karena pemimpinnya, dan tidak sedikit organisasi itu runtuh karena kepemimpinan. Nanti kita bahas. Saya melihat LPS-nya Prof. Hasan bagus sekali. Tinggal nambahkan multicultural aja, itu sudah bagus. Pemimpinlah yang menyadarkan apa integritas yang diperlukan pada seseorang ketika mengikuti sebuah organisasi. Waktu saya jadi dekan, itu sering sekali alumni datang ke saya, karena saya memang sering muter-muter mana-mana gitu. Dan dulu ada koran Lampos, masih sekarang ya. Dulu kan belum banyak media sosial. Orang kalau mau baca berita itu mesti baca koran. Nah pada waktu itu lebih 5 tahun, setiap Sabtu ada tulisan saya di sini. Namanya Forum Guru. Nah, itu nama saya kan dikenal di mana-mana. Sekarang nggak lagi. Pensiun. Jadi ruangan saya itu sering didatangi kepala sekolah, guru-guru, macam-macam. Ada yang laporan, ada yang sudah jadi kepala sekolah, ada yang jadi wakil kepala sekolah, ada yang jadi pengawas, macam-macam, dengan bangganya mereka. Dan biasanya mereka kalau datang itu setelah asar, tahu dia waktu yang tepat untuk bertemu saya. Nah dulu agenda pimpinan itu online. Jadi kalau orang mau ketemu dekan, wakil dekan, itu tahu dia ada di mana, di Lampung atau tidak. Itu bisa dilihat dari website FKIP. Nggak tahu sekarang masih? Masih. Harusnya masih itu. Masih. Jadi kalau orang mau ketemu dekan itu jangan sampai jauh-jauh dari Suwo, Mesuji sampai ke sini, dekannya ke Jakarta. Kan kasihan kan? Maka ada namanya agenda online. Orang sebelum berangkat dibuka dulu website. Oh ternyata dekannya sampai tanggal sekian nggak ada. Dan mereka jarang sekali datang nggak ketemu. Macam-macam laporan. Ada yang aneh lagi. Saya sekarang Pak sudah jadi ketua organisasi. Jadi gimana pengalaman mengajar selama ini? Saya ini Pak sudah 10 tahun jadi guru, belum pernah ngajar sama sekali. Dia bangga sekali menceritakan dia pimpinan organisasi itu, terlibat dalam kegiatan ini, macam-macam. Tapi saya tanya, gimana pengalaman ngajarnya? Saya sudah 10 tahun jadi guru, belum pernah ngajar sama sekali. Itu sama dengan laporan zaman Belanda. Pernah tahu laporan zaman Belanda? Lapor, menil, semua tugas beres, kecuali tugas pokok. Semua dikerjakan, tapi yang pokok nggak dikerjakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, gimana pengawas kita? Ada yang oh iya. Ya salat setahu saya di ruang kelas ini lengkap. Kalau nggak puasa ada kuenya, ada minumnya. Karena puasa aja nggak ada. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya terkait pada dua hal. Pada aspek administratif dan pada aspek manajemen. Jadi ketika seorang jadi pemimpin, dia akan melaksanakan fungsi administratif dan sekaligus melaksanakan fungsi manajemen pada organisasi profesi seperti organisasi pendidikan. Nah, di sini dia mesti menjadi seorang pemimpin yang visioner, yang menentukan
visi organisasi, misi organisasi, tujuannya, kebijakan-kebijakan strategis, nah, itu pokoknya rektor. Nah, itu dia sedang berfungsi sebagai pemimpin administratif. Dia mengambil kebijakan-kebijakan strategis, berapa jumlah mahasiswa akan diterima pada tahun itu, gitu kan. Bagaimana alokasi anggaran, itu kan strategis, menyebut keperluan semua orang dalam organisasi. Sementara pada posisi ini dia adalah eksekutif. Jadi pemimpin sebagai seorang manajer. Manajer itu apa? Menggerakkan sumber daya tadi. Maka dia tidak berfungsi sebagai pemimpin administratif, tapi berfungsi sebagai pemimpin manajemen. Dia menggerakkan. Nah, di kita selalu saja ini dipegang oleh satu orang, tidak pernah berbeda. Dia pemimpin administratif dan juga pemimpin manajemen, disebut dengan manajer. Gitu. Maka pemimpin itu harus menguasai segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan organisasi. Jadi ketika seorang rektor sedang merumuskan visi universitas, misi, tujuan, target, kemudian sasaran-sasaran yang mencapai, kan? Dia sedang berfungsi sebagai administrative leader. Tapi ketika dia memimpin, bagaimana menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, bagaimana mengkoordinasikan semua pekerjaan di tingkat fakultas, jurusan, dia sedang jadi manajer. Kan saya senang itu di RPS itu ada itu. What difference between management and leadership? Kalau nggak salah begitu. Nanti Pak Hasan akan jelaskan RPS. Nah ini. Jadi mata kuliah kita ini sebenarnya akan mengantarkan kita untuk menyadari posisi seorang pemimpin, baik sebagai pemimpin administratif maupun sebagai pemimpin dalam kapasitas sebagai seorang manajer. Jadi kalau administratif leader itu dia berada pada posisi merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, kebijakan-kebijakan makro, tapi pada tingkat manajemen dia akan memimpin bagaimana mengeksekusi, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan makro, kebijakan-kebijakan strategis. Ini arah mata kuliah ini yang menurut saya dan yang saya inginkan. Seperti itu. Nanti ada implementasi. Oke, sebelum kita terus, ini mesti clear dulu. Kita satukan persepsi dulu. Silakan kalau ada pendapat atau ada pertanyaan sebelum saya teruskan. Kita sampai jam 12 ya. Ya, daripada kita di rumah bengong, pulang nanti kalau yang Bangla Jaya, mana langsung berbuka gitu. Silakan kalau ada. Saya bro. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ali Rosan bro. Ali Rosan. Iya, selalu cat. Oh ya. Ketua kelas ya? Iya bro. Ketua kelas. Ya, silakan. Saya teringat apa yang Prof katakan tadi. Itu Prof pernah ngajar saya 2011 bro. 2011? Iya. Masih ganteng Prof. waktu itu. Sekarang. Saya percaya dengan apa yang Prof katakan tadi. Komitmen dan konsisten seseorang itu akan dikenang oleh orang lain, bukan karena jabatannya bro. Ada dua kata yang saya ingat Prof itu, dan sering saya tuliskan dalam artikel-artikel saya. Yang pertama Prof katakan itu di PGSD Unilah 2011, Prof mengatakan bahwa gedung yang mewah, fasilitas yang lengkap itu tidak ada gunanya ketika pembelajaran di kelas tidak optimal antara guru dan siswa. Itu yang pertama Prof. Yang kedua, bahwa satu perbuatan itu lebih penting daripada 1000 teori. Itu yang sering Prof ucapkan. Dan begitu Oh, kalimatnya. Satu teladan lebih baik dari 1000 nasihat. Oh, iya. Satu teladan kebaikan. Iya. Ya. Oke. Itu masih sering saya pakai. Iya. Jadi saya
lanjutkan bro. Saya tertarik dengan administrasi dan manajemen. Leader education itu kan intinya dua itu bro, yang bro katakan tadi. Saya melihat bahwa saat ini mungkin luntur ya bro, yang pemimpin itu yang edukasi, pemimpin pembelajaran itu larinya ke administrasi bro, cenderung lebih banyak. Jadi pemimpin pendidikan itu tidak banyak yang melihat di lapangan seperti manajemen yang Prof sampaikan tadi. Misalnya sarana seperti apa, kemudian genteng bocor atau seperti apa, itu tidak banyak ke sana Prof. Sekarang larinya, itu saya tuliskan di artikel saya mengamati itu bahwa pemimpin saat ini cenderung di kantor, datang di kantor, hanya urusan di kantor, administrasi dan nota gitu Prof. Tidak banyak yang paham, tidak banyak yang survei ke kelas atau di ruangan seperti apa kondisinya. Menurut saya, pandangan saya sudah mulai luntur yang ke pemimpin pembelajaran tadi bro. Terima kasih. Ya. Jadi ya, pada level administratif dia berpikir tentang policy. Tapi pada level manajemen dia berpikir tentang eksekusi. Nah, di tengah-tengah inilah ada yang namanya pimpinan birokratis. Beda ya. Jadi tadi yang disebutkan banyak di kantor, di meja, itu bukan memposisikan diri sebagai pemimpin administratif, tapi sebenarnya dia sedang berada pada atau terjebak pada fungsi kepemimpinan dalam bidang atau dalam hal birokratis. Itu ya. Jadi kalau administratif itu dia berpikir tentang bagaimana membawa organisasi ini ke masa depan. Jadi nggak bicara soal teknis. Lalu dirumuskanlah kebijakan-kebijakan strategis, visinya apa, misinya apa, tujuannya apa. Baru kemudian diturunkan dalam kebijakan-kebijakan teknis. Nah itulah manajemen. Sumber daya apa yang diperlukan, berapa gedung yang diperlukan. Maka dalam konteks kepemimpinan di level manajemen itu kalau mau berhasil muncul istilah itu. Satu, teladan kebaikan, baik-baik dari 1000 nasihat tentang kebaikan. Jadi kalau dalam bidang manajemen itu tidak perlu banyak pengarahan, tidak perlu banyak instruksi, tapi lakukan yang terbaik dan orang akan mengikuti hal yang baik. Nah begitu. Beda sama pemimpin administratif. Kalau pemimpin administratif memang dia merumuskan hal-hal yang bersifat makro, tidak kelihatan kepiawaian manajemen yang itu. Tapi yang kelihatan adalah policy maker capacity, kapasitas mengambil kebijaksanaan atau kebijakan. Nah kalau pada manajemen itu leader capacity-nya muncul, tampak, kualitasnya akan kelihatan. Bagus apa enggak? Nah seperti ini sekarang, orang pada libur di bahasa. Kita nggak libur. Nah itu kan, pada level apa itu? Manajemen itu. Manajemen harus itu kan. Mana WL1, WL2, WL3, WL4 gitu kan, yang merumuskan. Bukan rektor itu. Terlalu kecil urusan rektor menentukan puasa libur apa enggak gitu kan. Itu saya lihat tempat-tempat lain pada nggak kuliah gitu ya. Kita nggak apa-apa. Kita pahalanya lebih besar dibandingkan yang lain gitu kan. Itu namanya positive thinking. Jadi begitu Pak tadi ya. Nah, itu tadi lebih pada dia terjebak pada kepemimpinan birokratis. Jadi semua diatur dalam tatanan-tatanan birokrasi. Nanti kita akan sampai ke kepemimpinan pendidikan. Oke, ada lagi? Saya teruskan dulu ya. Apanya? Jadi pemimpin itu lahir atau dibentuk atau karena situasi bro? Minggu depan. Ada RPS ya. Waduh. Ada beberapa teori, ada teori perilaku, kalau kata perilaku enggak. Pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibangun oleh situasi dan kondisi. Ya
pada teori lain mengatakan, oh mau apa di teori, situasinya kalau bukan dilahirkan menjadi pemimpin, nggak akan jadi pemimpin. Nah, ada dikotomi itu. Minggu depan, gitu ya. Jangan buru-buru. Oke, Bro. Berseri, Bro. Dan yang lain kan perlu diikuti. Oke ya. Nah, maka nanti dalam RPS tengah semester 2 kalau nggak salah ya, kita akan bicara. Dalam pemimpin itu dia akan bercorak pemimpin apa tergantung pada bentuk organisasinya yang ditetapkan pada level administrasi tadi. Jadi umpamanya gini, kalau saya memimpin partai politik atau partai itu ya, itu akan beda dengan ketika saya memimpin institusi pendidikan. Beda. Untuk jadi pemimpin politik tidak perlu punya banyak keahlian. Yang penting besar apa? Ini buruk sangka. Bicara politik mulai kalau pemimpin politik itu tidak perlukan besar pengaruhnya. Nah, ada pun gimana cara dia memperbesar pengaruhnya itu besar dia lah itu. Apa pakai amplop apa enggak, terserah dia. Maka dalam politik itu tidak ada persahabatan. Yang ada kepentingan. Jangan kaget hari ini musuh besok jadi kawan. Itu biasa itu. Tidak jadi masalah dalam politik. Kemarin aku jadi calon wapresnya si ini, tapi karena kamu yang jadi, aku ikut dong. Nah, biasa itu. Itu politik. Kenapa? Karena yang ada kepentingan. Itu kan permasalahan. Tapi siap-siap kalau mau jadi pemimpin politik, kita obang-ambing oleh situasi. Maka saya nggak sanggup. Saya sempat ditawari dulu, jadi apa nyalon anggota DPD. Saya suruh telusuri sama kawan, coba telusuri seberapa besar peluang. 10 hari lapor, jangan Pak Haji, kenapa kacau. Nggak jadi. Udah kalau gitu saya jadi dekan aja. Ini yang cocok untuk Pak Haji. Nah, gitu. Tidak ada profesional dalam politik. Yang penting pengaruhnya besar. Itu saja sebenarnya. Kenapa? Karena dalam perpolitikan umumnya kekuatan seorang pemimpin itu ditentukan oleh followers. Berapa besar dia punya pengikut. Followers. Ya kalau mau, rame-rame, nggak apa-apa, saya mau memimpin. Nah, persikunya itu, kita mesti, kalau mau besar harus mencari pengikut sebanyak-banyak. Jelek apa enggak? Enggak. Dunia begitu. Enggak jelek. Nah, beda dengan pemimpin profesional. Kalau pemimpin profesional, harganya itu sangat tergantung pada tingkat profesionalisme yang dia miliki. Ini bukan pengaruh, profesionalisme. Nah, sekarang saya akan masuk ke tahap yang kedua. Ini sudah ya? Oke, Sudah ya? sudah. Tahap yang kedua ya. Episode kedua. Kalau jadi dosen itu begini, harus rajin membaca, rajin menulis, termasuk rajin menghapus papan tulis. Dan harus bersih, karena katanya menghapus papan tulis itu simbol dari kebersihan hidup seseorang. Itu kalau dia ngapus nggak bersih, pasti ceboknya nggak bersih. Ya,
menjadikan seseorang jadi pemimpin? Nah ini kalau menurut saya proposalnya perlu ditambahkan di LPS. Kalau ada baca, ini penting sekali. Orang itu jadi pemimpin karena satu faktor, yaitu power. Nah, itu ya, power. Orang nggak akan jadi pemimpin kalau nggak punya power, nggak punya kekuatan. Umpamanya di kalangan para preman, yang bakal jadi pemimpin siapa? Punya power. Ya, apa powernya itu? Yang Bisa berantem. pengaruh, Bisa berantem. berantemnya, Satuan. Tebak. Satuan. Wah, itu ya. Maka power ini bukan hukum. ada dua macam. Ada power formal, ada power personal. Personal. Baca ya. Di tebak-tebakan ya kalau nggak baca. Ada power formal, ada power formal, power yang membuat orang itu resmi jadi pemimpin. Nggak peduli kapasitasnya. Apa yang membedakan Propasan dengan saya? Tingkat Propasan ketika Prodi, saya enggak. Cuma satu bedanya. Bukan. Situasi. Prof Hasan punya SK, saya nggak punya. Nah itu formal namanya itu. Power formal. Jadi power yang menempatkan seseorang diakui sebagai seorang pemimpin formal. SK. Pengangkatan. Itu pas kalau nggak punya SK, nggak bisa menunjuk saya. Prof jadi penunjuk mata kuliah. Oh nggak bisa. Emang apa kewenangan lu? Tapi karena dia punya SK, wih patuh saya. Walaupun usianya jauh kan, akan dulu murid dulu. Patuh saya. Jadi gara-gara SK itu maka Pak Hasan itu semena-mena sama saya. Kalau nggak ada SK, nggak bisa dia memperlakukan saya seperti itu. Bahkan pada level tertentu power formal itu menyangkut hajat hidup seseorang. Kalau namanya ada ketiga sekarang SKP. Jangan main-main. SKP itu kalau ada yang di bawah berapa gitu, nggak naik pangkat dia. Kan bahaya kan? Siapa yang punya kewenangan? Pemimpin. Kenapa? Karena punya power formal. Ini jika orang jadi pemimpin. Ada guru di sini? Oh, Saya ketuanya. Oh, satu. Satu. Guru. Ada lagi nggak guru? Yang lainnya pejabat. Pejabat. Jabat formal. Jabat formal. Apa beda guru sama kepala sekolah? SK. Kepala sekolah ada SK kepala sekolah, guru yang bukan kepala sekolah nggak punya. Itu ada sebenarnya. Maka bilang kalau ada kepala sekolah, lu jangan ngesok lu ya. Itu cuma gara-gara kertas lembar lu. Bisa ngatur-ngatur kita orang. Kalau kertas lembar itu gua ambil, gua bakar, lu nggak bisa apa-apa. Besok pindah kita kan. Sekolah lain. Seperti dokter apa itu? Siapa? Dokter yang dipindahkan dari Pimpri. ini satu, power formal. Yang kedua, power personal. Tidak formal, personal. Kalau ini tidak terlalu terkait dengan kapasitas seseorang. Pokoknya kalau diangkat, ya pemimpin dia. Mau dia guru terbaik atau tidak di sana, mau dia kapasitasnya mumpuni atau tidak di sana, asal ada SK Bupati, SK Wali Kota, SK Gubernur, udah kepala sekolah dia. Makanya banyak kepala sekolah dicibirkan guru kan. Kenapa? Karena antara power formal dengan power personalnya nggak seimbang.
personal itu power yang melekat pada kepribadian seseorang. Prof. Hasan itu kalau ngatur program studi, saya diatur-atur sama dia. Prof jadi promotor, Prof jadi pembahas, kan gitu. Prof, aku mata kuliah, saya paham. Tapi kalau udah bimbingan, nggak kutip. Udah saya ikut Prof aja. Kenapa? Power personalnya agak keder sedikit. Saya junior, saya senior. Nah, itu kan beda di situ itu. Nah, terkadang teman-teman yang perlu kita sadari, power personal itu jauh lebih ampuh dibandingkan power formal. Maka kalau ada teori manajemen kepemimpinan, semakin tinggi kepemimpinan semakin kuat penguasaan konseptual skill, semakin rendah kepemimpinan semakin kuat technical skill. Pernah kan dengar itu? Itu nggak berlaku dalam bidang pendidikan sebenarnya. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin pendidikan itu pemimpin organisasi profesi. Dalam level apapun seorang pemimpin harus profesional. Rektor, dia akan berwibawa kalau RPS-nya paling baik, kalau risetnya paling banyak, kalau karya ilmiahnya paling banyak, kalau dia narasumber kemana-mana. Dulu saya agak miris ya, saya sering diundang ke Mesuji, sering diundang ke Tulang Bawang, ke Waikanan, ke Lampung Barat gitu ya. Waktu saya masih jadi orang hebat. Ini saya diundang ini karena jabatan saya atau karena keilmuan saya? Nggak tahu saya dulu. Ternyata setelah saya nggak jadi apa-apa, nggak jadi wakil rektor, nggak jadi dekan, nggak jadi apa-apa, masih diundang juga. Baru saya yakin. Ternyata dulu walaupun saya pejabat, saya diundang bukan karena jabatan, tapi karena keilmuan saya. Sampai sekarang juga masih diundang. Maka kemarin ketika pelantikan MPRD atau MPRD, Majelis Pertimbangan Riset Daerah, saya kaget. Itu kan SK Gubernur. Tiba-tiba ada nama saya di situ. Saya sudah 2 periode itu anggota DRD, Dewan Riset Daerah, 10 tahun. Tiba-tiba masih muncul lagi nama saya di situ. Ketemu sama salah seorang saya. Ngapain apa dimasuk-masukkan lagi di situ? Tapi usianya 66 tahun. Susah banget. Kami sudah pertimbangkan, masih diperlukan. Kan masih banyak yang lain, betul. Sudah banyak yang kami undang, tapi kalau udah disuruh ngomong, itu kayak kumbang semua. Tahu kumbang? Keras suaranya, tapi nggak jelas apa yang diomongkan. Sama, ngomongnya panjang lebar, cuman intinya susah dicari. Jadi tolonglah, abang masih diperlukan. Nah, berarti apa? Ada sebuah pengakuan kapasitas personal. Bukan karena saya jadi apa-apa. Ini power personal. Maka kadang-kadang orang jadi pemimpin yang tidak disadari bukan karena power formal, tapi karena power personal. Itu, pokoknya nanti ada tugas. Nah, ini dia susahnya sama Bapak ini. Tugas-tugas inilah yang berat. Kelompok. Terus begitu diskusi, pembukaan, yang paling banyak ngomongnya itu, yang paling banyak ngasih masukannya itu si A. Maka tidak menutup kemungkinan si A bakal jadi pemimpin kelompok itu. Ya kan? Nggak perlu pemilihan lagi. Dia sudah pas itu untuk jadi ketua kelompok kita. Karena sepertinya menguasai IT personal. Gitu. Nah, power personal ini macam-macam diperlukan. Yang membuat power formal tidak full, tidak penuh kekuasaannya, itu kadang-kadang karena power personalnya lemah. Maka di sini ada yang disebut dengan mismatch leader.
Ada mismatch dalam pembelajaran, ada mismatch dalam industri. Ini sekarang kuliah di sini, S3. Yang berapa ini? Belum jam 12. Kuburan ini. Kuburan dengan S1 jam 7.30 juga. Sampai jam 12 aja Bu. Nggak apa-apa. Jadi saya bilang sama yang muda, ibu masuk dulu, nanti kalau saya punya waktu, saya ke sana. Kasihan juga kadang-kadang. Apa tadi? Jadi teman-teman, S3 pendidikan. Nanti pada waktunya akan minta tanda tangan seperti tadi kan? Iya. Berarti sudah menjadi dokter. Dokternya dokter apa? Pendidikan. Dokter pendidikan. Tapi kita ada di lapangan. Bisa jadi Anda itu jadi kepala dinas industri, kepala dinas pariwisata. Dokternya Operasi. pendidikan. Itu mismatch namanya. Kita harus berimprovisasi sebagai pemimpin dalam bidang tertentu, padahal kita nggak punya kapasitas dalam bidang. Itu jangan main-main. Itu penderitaan luar biasa. Kalau bahasa Inggris itu apa itu? Bahaban. Dari Lampung sini. Ada. Apa bahaban? Bukan. Mari. Aku kawin. Mari. Warai. Sakit itu. Ini. Begitu suruh sambutan, mulai gemetar-gemetar. Nah, saya itu 4 tahun jadi wakil rektor, sering membuka seminar-seminar internasional. Dikasih teks sambutan, nggak pernah saya baca, nggak bisa saya baca-baca itu. Nggak tahu rasanya itu nggak pede gitu kalau baca. Mesti ngomongnya lepas. Kenapa? Karena yang saya bicarakan bidang pendidikan. Bidang saya nggak ada masalah bagi saya. Tapi kalau sekali tempo ada, saya mesti membuka ada seminar internasional di Fakultas Teknik soal geologi kalau nggak salah. Wah, ini luar biasa ini. Memang dikasih teks sama mereka. Nggak tidur saya semalam, saya pelajari. Saya ngasih sambutan, saya buka apa kata pakar dari ITB. Itu WR1 itu alumni ITB. Oh, FKIP. Saking mau menyesuaikan diri dengan beban tugas itu. Pernah lagi permasalahan pembukaan waktu jadi dekan. Ngomong benar Bapak ini. Buka apa namanya itu yang pertemuan bahasa itu? Template ya, template. Saya uraikan di Indonesia itu ada 5 bahasa yang penuturnya paling sedikit, terancam punah. Wah, luar biasa. Terus ngomong orang dari Atmajaya, Profesor ini, sama Kak Jurni. Itu Pak Dekan itu jurusan bahasa. Oh, manajemen. Nah itu, jadi itu kan penderitaan. Saya mesti nggak tidur semalaman buka-buka itu kan, supaya dia menarik gitu kan. Supaya dia sesuai dengan tema yang sedang kita hadapi. Nah ini, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, maka mismatch ini menjadi hambatan besar dalam kepemimpinan, terutama berkaitan dengan power personal. Iya. Saya ini mohon maaf ya, dari dulu sudah senang belajar agama. Saya punya channel ya. Silahkan dibuka. Namanya Muslah Channel. MUSHLAH. Muslah Channel. Itu kebanyakan isinya pendidikan sama agama. Silahkan dibuka. Saya nggak nyuruh subscribe. Enggak, saya suruh subscribe. Sekarang memang saya nggak pernah minta subscribe, tapi tugas saya upload. Dan ternyata alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini melonjak luar biasa, sudah 1.127. Nah ada yang komen, wow, saya subscribe bukan karena kamu minta,
tapi aku lihat kata-kata yang keluar dari lisan tulus, tidak menggunjing orang, tidak menjustifikasi orang, maka saya butuh, maka saya subscribe. Masya Allah, terharu juga saya. Saya jadi sedih bro. Saya terharu. Enggak, artinya maksudnya supaya diketahui. Dari dulu suka agama. Saya diminta jadi dosen agama. Mulai dari Pak Saleh Arbi, Pak Sufi Akrabi, itu tokoh-tokoh dosen agama, mungkin banyak yang kenal kan. Masuk sekarang Samsul Marik, kawan saya. Kapan lagi Ustaz? Ilmunya itu, saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak punya otoritas. S1 saya administrasi pendidikan, S2 saya kajian ketahanan nasional UI, S3 manajemen pendidikan UI. Nggak ada otoritas saya. Maka saya nggak mau. Kalau saya mau, itu jadi beban bagi saya. Walaupun kalau ceramah jalan terus ini, sampai untuk seluruh lebaran haji pun udah punya tempat gitu. Iya, lebaran haji. Jadi ada orang minta khotib lebaran Idul Fitri. Saya bilang kebetulan saya sebulan sebelum puasa udah ada yang minta. Ada beberapa orang termasuk Budi Harjo itu kan yang milih. Akhirnya dia bilang, kalau Idul Adha Ustaz, Idul Adha belum ada. Udah, kami minta Idul Adha aja. Idul Adha. Itu sudah punya kapling. Idul Adha. Nah, jadi sesuatu yang dibebankan kepada kita tidak didukung oleh kapasitas personal, kapasitas pribadi kita, itu akan menjadi pemimpin kita menjadi lemah. Terus gimana, Prof? Sekarang persoalannya itu terjadi di mana-mana, ya kan? Terjadi di mana-mana. Kepala Dinas Industri sarjana hukum, Kepala Dinas Pertanian sarjana ekonomi, Kepala Dinas Pendidikan sarjana hukum, gitu kan? Gimana? Maka solusinya, kalau dia mau beribadah di depan orang-orang yang dipimpinnya, dia mesti segera pelajari itu dengan sekuat-kuat, kuasai. Nah, itu bedanya dengan pemimpin politik tadi. Saya jadi dekan, saya harus tahu gimana cara bikin RPS, gimana cara bikin buku ajar, gimana saya cara bikin buku referensi, itu saya mesti tahu semua. Kenapa? Karena orang akan bertanya pada kita ketika mereka punya kesulitan. Gimana menerbitkan tulisan di jurnal. Nah, maka karena pemimpin tinggal enak aja, panggil Pak Hasan, panggil Pak Budi, siapa lagi Bu? Pak kumpulin. Nah, saya punya ide gini. Muncul lagi dari jurnal, muncul dari jurnal. Karena kita menyadari kita terbatas kapasitasnya. Jadi nggak apa-apa kalau nanti itu tamat di sini ada jadi Kepala Dinas Industri, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, nggak apa-apa. Tapi segera. Kenapa? Karena sebenarnya seorang doktor itu yang terpenting itu adalah pola berpikirnya, framework thinking. Itu yang paling penting. Bagaimana mensistematisir sebuah persoalan, bagaimana menstruktur sebuah perencanaan, itu yang penting. Akan kelihatan di situ. Kita bisa mengadaptasikan ilmu kita dengan ilmu yang lain selama konstruksi berpikir kita benar. Nah, jadi dua power ini yang penting kita perhatikan. Formal, personal. Silakannya di Indonesia ini sedikit sekali jadi pertimbangan. Ya kan? Untuk menjadikan power formal. Power formal ini lebih banyak pertimbangannya kepada pertimbangan koneksi. Kecuali Prof Hasan. Koneksi relasi. Ya. Jadi siap-siap untuk tune in kepada bidang baru yang mungkin
tidak pas dengan kapasitas pribadi. Jadi dengan begitu, maka Anda jadi dokter pendidikan itu lengkap sudahlah ilmu. Bukan hanya menguasai proses pembelajaran, bukan hanya menguasai proses bimbingan, evaluasi dan sebagainya, tapi Anda juga menguasai how to manage the educational process. Bagaimana memanage proses pendidikan dengan baik. Siap ditempatkan di mana saja. Kenapa? Kapasitasnya sudah kita miliki. Inilah kira-kira arah mata kuliah ini ke depan. Mudah-mudahan nanti akan terimplementasi, nanti Pak Hasan akan jelaskan LPS-nya kalau sudah di situ. Silakan kalau ada hal yang perlu kita didiskusikan. Monggo. Saya tambah lagi, Prof. Ya boleh, nggak apa-apa. Nggak bayar. Iya. Saya selalu terkenang-kenang apa yang dikatakan Prof itu tentang guru, Prof. Kenapa? Jadi saya membaca data bahwa dari Profesor Amerika itu mengatakan kita kan tertinggal 128 tahun, Prof, dari negara-negara maju. Kenapa demikian? Karena diantaranya bukan karena proses pembelajaran itu, tetapi memang guru itu tidak memanai proses pembelajaran itu. Contohnya apa? Pendidikan Indonesia, kata beliau itu dalam penelitiannya, diarahkan untuk santun, Prof, untuk patuh, bukan untuk mengembangkan pola pikir. Makanya kita tertinggal 128 tahun dari negara maju, Prof. Bagaimana pendapat Prof? Iya. Jadi ada apa namanya itu pertentangan antara smart dengan skill. Jadi ya, dalam pendidikan sering tadi itu ada dikotomi antara smart dengan skill. Semakin praktis suatu keadaan, itu orang akan semakin kuat perhatiannya pada skill, tapi kurang pada smart. Smart itu kecerdasan, ya. Kecerdasan tidak selamanya skill, tapi skill juga masuk kecerdasan. Sehingga kita itu seringkali hanya menguasai persoalan-persoalan teknis, tapi tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa? Karena kita lebih banyak dibekali dengan skill daripada membentuk smart, cara berpikir kita. Tapi smart tanpa skill, nanti nggak ada apa-apa. Itu yang sampaikan tadi. Jadi kita mesti menjadi orang yang punya integritas, mesti punya orang yang punya peradaban, santun, segala macam. Tetapi bagaimana menjadi guru yang baik itu sendiri terkadang terlupakan di situ. Memang performanya guru, cara berpakaiannya, cara berpenampilannya, cara ngomongnya, cara bergaulnya, guru. Tapi sebenarnya skill sebagai seorang guru itu nggak sepenuhnya dikuasai. Nah, guru seperti ini terkadang dicintai oleh wali muridnya, tapi nggak dicintai oleh anaknya, oleh muridnya. Itu akibat pendidikan kita hanya terfokus pada smart yang mengabaikan skill. Atau bisa terjadi orang lebih fokus pada skill tapi mengabaikan smart, sehingga susah membedakan. Saya kadang-kadang agak apa ya, pernah jalan dengan istri gitu kan. Dulu kan ada S1 dalam jabatan, yang sudah jadi guru belum S1 di S1 kan, itu ribuan pesertanya. Kadang-kadang kalau pergi ke mall kemana gitu, ada yang ngedor, Pak, belanja? Ya, sebenarnya. Saya kan nggak tahu siapa dia. Perkenalan gini, saya mahasiswa Bapak, saya S1 dalam jabatan PhD, pokoknya gitu kan. Istri itu terkenal, guru itu
kesan dari istri saya sama sekali nggak menggambarkan sebagai seorang, cara berpakaiannya, cara berpenampilannya. Nah itu, ini kan mungkin ini bagus, tapi dia nggak punya semangat, terutama emosional, intelijennya lemah sekali. Ada lagi sebaliknya, dia sopan, santun, sama orang tua, sama apa-apa, gitu kan. Tapi ngajarnya jelek. Dulu saya ngantar anak TK, masih jadi ketua jurusan, ngomong lagi bapak ini. Ya memang faktanya begitu, gimana? Saya tuh dari bawah loh, Kaprodi, Kajur, pembantu dekan, wakil rektor, yang rektor menang tapi nggak dimenangkan. Tenang aja, nggak ada masalah, gitu kan? Nah yang gak enak itu yang nggak ngerti. Ketemu kawan-kawan yang awam itu, oh alhamdulillah sehat ya. Untung bukan kamu yang terpilih, bukan kamu yang masuk. Enggak juga lah, tergantung yang berbuat itu. Dia masuk bukan karena rektor, tapi karena perbuatannya. Itu yang gak enaknya di situ. Personal itu. Oh, susah itu. Untung kamu nggak terpilih. Apa tadi? Kok tadi ngomong ke situ? Saya suka sejak 65 ke atas ini sudah mulai ini. Jadi saya lihatin guru-guru jemput apa menerima anak. Kan baris gurunya ya, salaman semua kan. Tapi muka guru ini tidak ke anak, ke sesama guru. Ke HP. Matahari 60%. Oh, disandra lebih lagi gitu. Saya karena belajar itu, tahu nggak apa yang ada di hati anak? Yang ngantar ibunya, yang ngantar tantenya, yang ngantar bapaknya. Sedih dia. Ternyata apa katanya? Bu, guru musuhan sama ibu saya. Ibu saya datang ngantar, nggak ditegur sama bu guru. Akhirnya saya mesti punya inisiatif. Maka muncullah program studi PGTK. Itu ide awalnya. Dulu nggak ada itu. Saya mesti berbuat sesuatu. Saya bukalah D2, D3, D2 PGTK awalnya. Lalu kemudian menjadi S1 PGTK. Sekarang ada S2 belum? Belum. Paut. PG PAUD ya, PG PAUD sekarang. Itu awalnya begitu semua. Waktu saya di ketua jurusan, kekecewaan saya pada waktu ngantar anak. Akhirnya mesti, nah disitulah saya bisa berimprovisasi, mengemukakan semua ide saya untuk guru-guru PGTK yang ikut program itu. Terus ada lagi lucunya, saya dengar dari mahasiswanya, ada dosen yang mengatakan kalau jadi guru, jadi orang tua, anak jangan dimarah, anak jangan dihukum, nanti dia akan begini. Wah ini bahaya. So kumpulkan dosen-dosennya. Saya bilang hati-hati. Kalau kita menyampaikan satu ide itu, cek referensi yang digunakan apa. Dalam Islam, 7 tahun perintah salah, 10 tahun nggak salah, pukul. Artinya kan ada kebangsaan situ kan. Jadi tidak semuanya benar sebilang pemikiran orientalis seperti itu. Nanti mau jadi apa sebilang anak-anak kita kalau dia salah nggak dihukum, kalau dia melanggar tidak pernah diberi peringatan. Padahal sebilang dalam ilmu ilmu pendidikan, hukuman itu adalah bagian integral dari pendidikan. Nggak bisa nggak dihukum. Kalau anak salah nggak pernah dihukum, dia tidak akan pernah benar. Karena dia merasa benar dengan kesalahan. Itu bahaya itu. Nah sekarang ini kan udah mulai terjadi degradasi. Apa kata guru-guru di sekolah? Terserahlah mau apa anak-anak itu. Mau baik mau enggak. Memang gue pikirin. Daripada saya dipanggil polisi gitu. Kan yang rugi siapa? Orang tua kan. Kita sendiri, anak kita nggak dididik dengan benar. Karena mereka sudah mulai alergi. Akibat banyak guru-guru yang dipolisikan. Itu. Jadi itu sebenarnya bukan tidak penting,
integritas penting, tapi bukan satu-satunya yang perlu kita bekalkan kepada mereka. Tapi perlu ada bekal-bekal lain. Jadi ada pemikiran gini ya, kalau orang pertanian ngomongnya begini, begitu tamat sarjananya bicara, alhamdulillah sekarang saja sarjana. Dengan sarjana ini saya banyak yang saya bisa, bahkan hampir semuanya bisa, kecuali satu yang nggak bisa. Apa? Bertani. Ngomong juga tamatan FKIP sama dengan saya juga bisa semuanya, kecuali satu yang nggak bisa, apa ngajar. Nah itu, kenapa nggak seimbang itu? Kan lucu, orang kalau di pertanian semua bisa kecuali bertani yang nggak bisa. Kalau di FKIP semua bisa kecuali ngajar yang nggak bisa. Kan hancur tuh dunia pendidikan itu. Nah ini perlunya apa namanya keseimbangan smart dengan skill. Ada lagi? Silakan kalau ada. Nah, kalau sudah tidak ada, coba sekarang semuanya lakukan semacam reinventing ya, menemukan kembali, reinventing kepala sekolah yang ideal sebagai pemimpin pendidikan. Tuangkanlah ide Anda itu dalam tulisan sekitar 2-3 halaman. Personal masing-masing. Ya. Judulnya itu reinventing. Saya kan nggak bahas kepala sekolah tadi kan, kepemimpinan pendidikan. Nah, coba kalau kita transformasikan ke dunia pendidikan dewasa ini, kan kepala sekolah pemimpinnya kan, coba pasti banyak nanti yang image-nya ya. Coba setelah Anda mendapat jualan kecap seperti ini, nah, dicoba diadaptasikan dengan situasi sekarang. Kira-kira judulnya itu reinventing kepala sekolah yang ideal, menemukan kembali kepala sekolah yang ideal seperti apa. Karena kepala sekolah itu top leader di sekolahnya, yang mesti nyusun visi gitu ya. Itu banyak sekali yang lucu-lucu tuh visi sekolah. Unggul, misalnya unggul, semua unggul. Kalau ditanya apa kriteria unggulnya, nanti kalau ujian nasional semua lulus. Itu mah nggak unggul, itu inherent namanya. Yang namanya orang sekolah lulus itu bukan unggul, biasa. Iya. Tapi kalau ada yang dia miliki, yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, baru unggul. Umpamanya dia lulus dengan bisa berbicara dalam bahasa Inggris, lulus dengan bisa menghitung dengan cepat, lulus dengan apa, itu bernama unggul. Ini unggul. Jadi unggulnya apa, Bu? Ya nanti kalau ujian lulus semua, itu bukan unggul, NR. Sudah seharusnya begitu. Banyak sekali. Nah, coba sekarang, coba ditulis sekitar 2-3 halaman, dikit ya, titik yang bagus. Kira-kira topiknya itu reinventing kepala sekolah yang ideal. Ini nggak enaknya kelas sama bapak ini, ujung-ujungnya tugas. Jangan main-main. Itulah yang buat kita pintar. Iya. Kalau apa yang saya sampaikan ini, biasa-biasa aja. Tapi begitu Anda punya karya dengan kalimat-kalimat tadi itu luar biasa. Bisa ya? Bisa. Minggu depan itu. Dikumpul. Bisa sekarang sih. Ya. Nanti Kalau disesuaikan